Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Karunia dengan nomor NIM 2020-05-2055 dan teman saya Ayuni Amanda dengan nomor NIM 2020-05-2019. Kami di sini akan membahas terkait salah satu lembaga negara kita, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, untuk memenuhi studi konstitusi dan lembaga negara. Latar belakang, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri dari anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilu umum yang diresmikan dengan keputusan Presiden dengan masa jabatan 5 tahun dan berakhir bersama-sama pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah yang dipandu oleh Mahkamah Agung dalam sidang paripurna DPR. Untuk itu, dalam pembahasan presentasi ini, serta karena pengetahuan yang minim dan kurangnya pengenalan lebih dalam mengenai sejarah, tugas serta fungsi yang dimiliki wakil kita semua, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau yang lebih dikenal dengan DPR, yang menjadikan masyarakat mengambil tindak di luar apa yang mereka ketahui secara lebih dalam. Yang bisa kita lihat realitasnya, banyak masyarakat yang bahkan skeptis terhadap wakilnya sendiri. Maka dari itu, lewat presentasi ini, kami berharap bisa lebih mengenal lembaga legislatif kita, wakil kita semua secara singkat dan jelas. Dalam pembahasan kali ini, ada 4 garis besar topik yang akan kita bahas. Yang pertama, terkait sejarah terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, terkait fungsi Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, terkait tugas-tugas Dewan Perwakilan Rakyat. Dan yang terakhir, terkait keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat sesudah amandemen. Untuk yang pertama, terkait dengan sejarah terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat, kepada rekan saya, Ayuni Amanda, saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Dela. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat. Pada awalnya dibentuklah Volkskrant, di mana Volkskrant ini berada pada masa periode penjajahan Belanda, yang dimana terjadi pada tanggal 18 Mei 1918. Gubernur Jenderal Graaf van den Burg atas nama pemerintahan Belanda resmi melantik Volkskrant atau Dewan Rakyat. Selanjutnya, saat Belanda sudah tak mampu lagi melawan tentara Jepang yang pada akhirnya menyerah pada tanggal 18 Maret 1942, yang secara tidak langsung Volkskrant ini sudah tidak berlaku lagi semenjak kekuasaan diduduki oleh Jepang pada saat itu. Sejarah DPR RI dimulai sejak terbentuknya KNIP oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945, 12 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. KNIP ini yang beranggotakan 137 orang, yang dimana KNIP ini diklaim sebagai cikal bakal Badan Legislatif Indonesia pada masa itu. Pada hari itu pula KNIP diresmikan menjadi hari jadi atau hari lahir Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Periode KNIP berlangsung sejak 29 Agustus 1945 sampai 15 Februari 1950. Setelah itu masuk pada periode DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat RIS, yaitu 15 Februari 1950 sampai 16 Agustus 1950. Setelahnya berubah lagi menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Sementara, yaitu DPRS, yaitu pada tanggal 16 Agustus 1950 sampai 26 Maret 1956. Setelah itu namanya menjadi DPR RI hingga sekarang. Lanjut, ada beberapa fungsi Dewan Perwakilan Rakyat. Yang pertama, ada fungsi legislasi. Yang kedua, ada fungsi anggaran. Dan yang ketiga, ada fungsi pengawasan. Yang pertama ada fungsi legislasi. Fungsi legislasi ini dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Menurut teori yang berlaku, tugas utama legislatif terletak di bidang perundang-undangan. Sekalipun ia tidak mempunyai monopoli di bidang itu untuk membahas rancangan undang-undang, sering dibentuk panitia yang berwenang untuk memanggil menteri atau pejabat lainnya untuk dimintai keterangan sepenuhnya. Yang kedua ada fungsi anggaran. DPR selain berfungsi sebagai membuat undang-undang juga berfungsi menyusun anggaran
anggaran negara dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN. Dalam penyusunan anggaran negara, DPR bekerja sama dengan Presiden. Anggaran dalam RAPBN ini yang disusun oleh DPR bersama Presiden tersebut nantinya akan dijadikan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam susunan keanggotaan DPR sendiri, ada panitia anggaran sebagai divisi khusus yang mengurusi anggaran negara. Selanjutnya ada fungsi pengawasan. Nah, dalam fungsi ini DPR ini melaksanakannya melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Dalam hal ini juga, lembaga legislatif memiliki fungsi sebagai pengawas yang mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh Rekanita Diola. Terima kasih kepada rekan saya Ayuni. Selanjutnya, tugas-tugas Dewan Perwakilan Rakyat. Yang pertama, tugas terkait dengan fungsi legislasi, yaitu 1. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, serta perimbangan keuangan pusat daerah. Selanjutnya, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, dan yang terakhir, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Selanjutnya, tugas DPR terkait dengan fungsi anggaran. Yang pertama, memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Yang kedua, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Dan yang terakhir, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Terkait dengan fungsi pengawasannya, DPR memiliki tugas. Yang pertama, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Dan yang kedua, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Selain tugas-tugas yang tadi, Dewan Perwakilan Rakyat juga memiliki tugas-tugas lainnya seperti menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk 1. Menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain, 2. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Tugas berikutnya yaitu memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal 1. Pemberian amnesti dan abolisi, 2. Mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain. Tugas lainnya yaitu memiliki anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD, memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden, dan tugas yang terakhir adalah memilih 3 orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan kepada Presiden. Baik, selanjutnya ada keanggotaan perwakilan daerah, selanjutnya ada keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sesudah amandemen. Dalam periode keanggotaan DPR 2014-2019 telah terpilih 560 wakil rakyat yang duduk di DPR RI. Dari 77 daerah pemilihan atau dapil, anggota dewan yang terpilih bertugas mewakili rakyat selama 5 tahun, kecuali bagi mereka yang tidak bisa menyelesaikan masa jabatannya. Anggota dewan yang berhenti di tengah-tengah masa jabatannya akan digantikan oleh calon legislator lain yang mengikuti pemilu legislatif.
melalui PAW atau pergantian antar waktu. Untuk dapat dipilih menjadi anggota dewan, calon legislator harus berusia minimal 21 tahun dengan latar belakang pendidikan minimal sekolah menengah atas SMA dan merupakan warga negara Indonesia yang sehat jasmani dan rohani. Calon anggota DPR juga diwajibkan berasal dari partai politik, tidak ada calon independen. Sebelum memangku jabatannya, anggota DPR terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama dipandu langsung oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna DPR. Sedangkan anggota pengganti antar waktu mengucapkan sumpah atau janji dipandu oleh pimpinan DPR yang juga dilaksanakan dalam rapat paripurna DPR. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.